Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, hari ini kita ke pesan semesta lagi. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang harimu, tentang dirimu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana pesan semesta kepadamu. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang energimu hari ini ya. Oke, maaf agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Kita lihat di kartu pertama, di sini ada Six of Swords. Jadi apa yang ingin semesta atau topik hari ini ada di Devil, ada Knight of Coin, ada juga Ten of Coin, Queen of Coin, Seven of Cups, Four of Coin, dan di sini ada The Empress. Jadi tema kita kali ini tentang merana bukan juga ya. Karena saya lihat di sini ada satu kebahagiaan untuk dirimu ya, tetapi di mana ada masalah dulu gitu. Ibaratkan habis gelap terbitlah terang ya. Mungkin kalau kita ambil dalam satu hubungan di sini berarti mungkin teruntuk dirimu yang ditinggalkan. Jadi dirimu yang ditinggalkan bukan berarti dirimu itu merana, dirimu itu dirimu itu sedih, dirimu tuh tidak berharga, dirimu ini karena bicara tentang ditinggalkan berarti bukan satu musibah ya. Tema kita kali ini adalah teruntuk dirimu yang ditinggalkan. Kamu ditinggalkan tapi bukan berarti kamu tuh tidak layak, tidak pantas, tetapi Tuhan atau semesta melindungimu dari orang-orang jahat ya. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan ya. Ini temanya tentang ditinggalkan, dicampakkan, dihianati ya, kepada orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Kalaupun ini tidak terjadi pada dirimu berarti bukan energimu ya. Karena saya mengambil energi yang paling tinggi, berarti energimu rendah. Jadi saya fokuskan kepada energi yang paling tinggi sesuai dengan tema kita ya. Di sini ada Ten of Swords, ada Knight of Wands, ada di sini The Hermit, ada di sini Ace of Coin. Wow, di sini ada pasanganmu. Pasangan atau pacar ya, kamu bisa menyesuaikan saja, entah kamu udah nikah, entah belum nikah ya. Bicara tentang pasangan adalah pacarmu atau suami atau istri kamu ya. Jadi di sini untuk pacar ya, pacar selingkuh,
pacar tidak bertanggung jawab atau suami istri tidak bertanggung jawab terhadap tupoksinya, tugas dan fungsinya sebagai ayah atau sebagai ibu, atau sebagai istri atau sebagai suami. Ya. Di sini dia hanya mau seks. Ya maaf dalam tanda kutip ya. Mau kondo aja. Nggak ada tanggung jawab. Hanya mau seks dan duit. Hidup enak, nyaman. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, kamu itu sudah bebas dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari orang-orang yang hanya manipulasi, yang orang-orang yang hanya memanfaatkanmu, ya. Karena kalau dia menyayangimu, tidak mungkin dia mengorbankanmu. Ini bicara juga tentang keuangan, ya. Hanya datang minta duit, alasan cinta, pinjam duit, dibiayain. Berarti kamu sudah terlepas dari orang-orang toksik. Yang mana kalau memang dia tidak toksik, dia akan menjaga hartamu. Dia akan menjaga dirimu. Tidak mungkin kamu akan disakiti. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang menyakiti dan dia pergi meninggalkanmu, kenapa kamu harus tangisi? Ya, arti harusnya kamu bahagia. Ini semesta sudah menyampaikan kepadamu untuk bisa lebih menyayangi dirimu sendiri. Kenapa kamu menangisi dia seolah-olah kamu menginginkan kamu ada di link orang-orang toksik yang mana akan menyakitimu terus. Kamu gak sayang dirimu. Harus lebih menyayangi dirimu. Jadi kalau kondisi kamu ditinggalkan, ya berarti dia orang yang tidak bersyukur. Kalau seandainya kamu sudah baik ya kalau seandainya kamu ditinggalkan karena kamu yang salah, ya berarti memang karena kamu salah gitu. Berarti bukan salah dia, ini koneksinya untuk energi orang-orang yang tersolimi gitu. Sudah diberikan kebaikan ya, tapi malah dia ngelunjak, dibantu ngelunjak, tidak bersyukur, ya berarti dia yang ini dong. Dia yang rugi dong. Kalau kita bicara keuntungan ya, dia yang rugi, karena memang kondisinya, kenapa saya bilang keuntungan di sini, karena dia pacaran tuh memang harus ada keuntungan. Jadi pada saat kamu tidak memberikan keuntungan buat dia pergi. Kenapa? Karena ya kamu sudah tidak memberikan manfaat buat dia. Dan dari situ kamu tahu bahwa ternyata dia modus, bukan karena cinta. Ya, dibandingkan palsu. Ya, cintanya palsu, kamu dibuai ya, ujung-ujungnya ya diporotin terus. Jadi kalau dia meninggalkanmu saat ini karena kondisi kamu terpuruk, berarti kamu harus bersyukur bahwa topengnya kebuka. Karena di masa sulit kita bisa tahu bahwa siapa teman, siapa lawan, siapa yang setia, siapa yang modus di masa sulitmu. Jadi jangan kamu berpikir bahwa kenapa saya sudah baik sama orang lain baru dia pergi meninggalkanku, dia mengkhianatimu. Nah itu berarti kamu tahu orang itu tidak baik. Kenapa kamu harus menangisi? Jangan ada tangisan. Ya, ingat jangan ada tangisan. Bersyukurlah, berbahagialah bahwa kamu sudah terlepas dari orang toksik. Tapi ternyata di sini kamu tidak tercerahkan. Nah, di sini saya mau mencerahkan kamu untuk bisa lebih tahu, ya, memberikan pencerahan kepadamu bahwa orang toksik ngapain kita menangisi dia, rugi. Ya, buang-buang waktu, move on lah pada dirimu, kasihan dirimu terabaikan. Ya, dia selingkuh Kak Ica, ya sudah biarin aja. Berarti dia orangnya memang maunya yang body seksi, sispek, orang ganteng, orang cantik. Bukan dirimu, bukan hatimu. Suatu saat nanti kamu gemuk atau kamu tidak baik menurut dia, nggak good looking, ya dia akan pergi juga. Jadi syukurlah dia pergi sekarang, bukan pada saat mungkin kamu sudah tua, reot apa. Karena kalau kamu mempertahankan dia, suatu saat dia akan pergi juga. Kenapa? Karena ya begitu terus. Orientasinya adalah body seksi, muka bagus. Padahal sebenarnya body dan muka semua kita ini ya seiring usia akan keriput, jadi nggak abadi. Dan kalau kamu mau mempertahankan nggak bisa. Orang aja mempertahankan suntik macam-macam perawatan, operasi plastik apa itu perlu perawatan yang sangat ekstra. Dan itu tidak abadi. Setiap 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun harus kontrol terus. Ya itu tidak abadi. Kalau kamu punya uang, kalau kamu nggak punya uang ya. Jadi apa yang tidak abadi itu akan menyakiti kita terus. Karena dia akan orientasinya kecantikan contoh ya. Pada saat kamu sudah tidak cantik ya dia suatu saat dia pergi lagi. Jadi sekarang ya sudah, daripada saya makan hati bertahun-tahun mendingan diputuskan. Toh dia yang pergi sendiri kok. Berarti dia rugi.
Nah, di sini kamu harus bisa lebih nyaman. Kenapa kamu tidak cantik? Ya, kenapa kamu tidak ganteng? Itu salah satunya dari pikiran. Walaupun mungkin kamu sudah pakai skincare mahal, walaupun mungkin kamu sudah dalam artian perawatan sana sini, tapi kan ada seperti gitu kan, uangnya habis di klinik, tapi ujung-ujungnya mukanya biasa-biasa aja, malah tambah parah, ketergantungan malah terhadap obat itu. Ya, berarti apa? Pikiranmu lagi stres. Makanya dari dalam itu yang memunculkan negatif-negatif ya, dimana ya akhirnya mungkin muka atau badan yang kurang bagus. Itu karena satu tekanan. Nah itu ya, jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk orang-orang yang hanya mau uangmu, hanya mau bodimu, hanya mau mukamu, good looking ya, terus mau hartamu atau hanya seks ya, lebih baik jauh-jauh. Kalau memang dia pergi meninggalkanmu, bersyukurlah. Banyak doa, puji Tuhan, syukur alhamdulillah ya. Pokoknya bahasa-bahasa yang membuat rasa syukur, karena dengan ada rasa syukur ya, kamu akan dilimpahkan banyak berkat. Nah ini, jadi jangan kamu nangisi, kenapa Tuhan sampai marah pada diri sendiri. Kenapa kamu jelek, kenapa kamu begini, kenapa kamu miskin ya. Kan dia maunya uangmu, dia mau seks, dia hanya mau cantikmu, gantengmu, bukan dirimu. Jadi suatu saat kamu tidak mempunyai itu, dia pergi. Kenapa kamu harus habiskan uangmu, habiskan waktumu untuk orang-orang yang hanya memanfaatkanmu? Habiskanlah waktumu untuk dirimu ya, dan berfokus pada orang yang mencintaimu, bukan berfokus pada orang yang hanya manipulasi. Nah ini yang semesta mau sampaikan kepadamu untuk hari ini. Jadi biarkan orang-orang yang pernah menjahatimu, biarkan mereka mendapat karma dari semesta. Ingat, kita bisa menipu manusia, tetapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Dia pun sama, dia bisa saya hidup baik-baik saja, tapi ingat ya, karma itu berlaku ya. Selama kita masih hidup di dunia ini, berbuatlah baik supaya kita besok menanggung karma baik ya. Oke, jadi hit yang saya lihat ya untuk pasangan. Jadi kalau kondisinya dia pergi meninggalkanmu, berarti dia yang rugi, bukan kamu yang rugi. Dia yang rugi gitu. Jadi jangan pernah menangisi orang yang sudah pergi ya, karena masih ada orang-orang baru yang akan datang menyambutmu, orang-orang yang berpikiran positif dan orang-orang baik ya. Oke, berikutnya di sini saya lihat teman ya. Teman ini ada yang pergi meninggalkanmu karena cuman artinya gini, ada yang berpikir bahwa kok saya nggak punya teman, setiap saya punya teman pasti hanya mau uang saya gitu, hanya mau memanfaatkan saya. Ya sama seperti pasangan tadi, kalau nggak ada uang ya kamu nggak berteman dengan dia, karena orientasinya ya dia tidak mau dipersulit, dan dia mau dibantu oleh kamu. Kalau kamu nggak punya apa-apa ya dia pergi. Nah ini berarti bukan teman sejati untukmu. Nggak usah dekat-dekat, ini barusan teman loh, sudah makan hati. Apalagi kalau pacar ya. Tapi kalau rananya teman, di sini kamu harus berbahagia. Ada beberapa yang kok saya nggak punya teman ya, dia lebih bagus sendiri dibandingkan banyak teman toksik ya. Sendiri tuh enak loh. Mungkin kamu belum, mungkin kalau sekarang mungkin aduh saya sepi kayak Ca, tapi suatu saat nanti kamu akan merasa nyaman kalau sendiri. Mungkin sekarang belum, tapi kalau kamu sudah di usia-usia yang ya mungkin matang, kamu akan lebih enak damai dengan kesendirianmu, menikmati dengan dirimu. Ibaratkan kamu itu dengan dirimu tuh, jiwa dan raga ini ada di dalam tubuh, satu tubuh tapi dia berbeda ya. Bahagiakanlah dua-dua, jiwa dan raga. Terkadang kamu tuh lebih terkoneksi kepada raga, jiwamu kosong, hampa. Nah sekarang pada saat kamu sendiri, kamu bisa membahagiakan jiwamu dan ragamu. Jadi bukan orientasinya ke orang lain mendapatkan validasi bahwa saya akan bahagia kalau si A, si B, si C bersama aku. Tetapi walaupun tanpa mereka, saya tetap bisa berbahagia dengan diriku sendiri. Nah ini ya, jadi uangmu habis untukmu, bukan kamu traktir temanmu. Ya waktu kamu bisa produktif, ilham dapat banyak ya. Kalau kita sendiri tuh kan kita ilhamnya banyak ya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya... Jadi kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Bersemedi atau kalau dibilang ini bahasa istilahnya sekarang tuh kan apa dibilang meditasi ya. Jadi kamu tuh bisa mendengarkan suara Tuhan dari hatimu pada saat kita lagi hening. Kalau berisik itu nggak bisa mendengarkan suara Tuhan ya. Jadi intuisi kamu bisa mendengarkan suara Tuhan dengan keheningan
dimana ya kamu posisinya sendiri. Jadi bersyukurlah kalau kamu sendiri dibandingkan mendapatkan teman tapi toksik. Kita banyak teman, kita pergi sana sini, ujung-ujungnya dapat apa? Nggak ada apa-apa. Ujung-ujungnya dapat hutang, ya. Kamu gengsi, beli ini beli itu tanpa sanggup kamu membayar. Hidup akhirnya termakan gengsi, ya, karena berteman dengan orang-orang toksik yang mau melihat harta saja, yang mau harus dikatakan ini, harus dikatakan itu, dikatakan sempurna, dikatakan ini, kalau tidak dikata-katai. Ya, jadi kamu harus menjadi orang lain, bukan menjadi dirimu. Jadi ngapain kita berteman dengan orang toksik? Hargai dirimu, cintai dirimu, bukan kamu mendapatkan penghargaan dari orang lain. Biarlah orang lain itu berpendapat baik atau buruk terhadapmu. Selama kamu tidak pernah merugikan siapapun, jalanlah sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ya. Jadi tidak usah terlalu mendengar kata orang, tetapi lebih mendengarkan ke suara hati. Jadi seperti gitu ya tema kita kali ini untukmu, dimana semesta mau sampaikan kepada kamu orang-orang yang ditinggalkan, jangan pernah merasa sedih. Kamu yang ditinggalkan itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang berharga, yang mana semesta sayang, Tuhan sayang kepadamu sehingga Tuhan menjauhkan kamu dari orang jahat. Tuhan melindungimu. Jadi tetap berbahagia, kamu masih dilindungi Tuhan. Terkadang perlindungan Tuhan kita tidak ngeh gitu, sehingga kita marah sama Tuhan, padahal Tuhan tuh sayang. Seolah-olah Tuhan tidak adil padamu, Tuhan tidak ada dekatmu, padahal Tuhan itu sayang sama kamu. Nah itu ya, dengan adanya Dia melindungimu dengan kondisi kamu dijauhkan dari orang-orang jahat ini gitu. Jadi orientasinya jangan ke orang yang menyakitimu, tapi fokuslah pada dirimu dulu dan berfokus pada orang-orang yang mencintaimu. Kalau orang-orang yang tidak mencintaimu, ya udah, ngapain kita mau urus orang-orang jahat? Iya kan? Masih banyak kok PR kita di dunia ini untuk bisa membuat kebaikan. Ngapain kita berfokus untuk membaikkan satu orang yang tidak mau berubah gitu. Mendingan kita berfokus pada orang-orang yang 1000 orang yang mau menerima kebaikan kita gitu. Oke ya, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Saya doakan semoga kehidupan kamu lebih baik, lebih bahagia, dan dipenuhi kelimpahan di hari esok. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.